di mana lagi kalau bukan di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Nah, sekarang Jen lagi menggosok gigi yang gede banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong tentang gigi, Jen jadi penasaran nih sama profesi yang merawatnya. Bener banget tuh, profesi yang membantu kita menjaga dan merawatnya hingga kita besar nanti adalah dokter gigi. Jen jadi penasaran nih, kepingin nanya-nanya sama seorang dokter gigi. Kalau gitu, stay tune di mana lagi kalau bukan di Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Oke, kita kembali lagi di acara Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Oke, sekarang kita ada di segmen kedua. Dan tepat sekali di samping aku ada tamu spesial, yaitu Dokter Gigi Monica Grace. Hai, halo Jen. Iya, halo. Disapa dulu tuh teman-teman di rumah halo, juga. Hai. Apa kabar? Oke, jadi Dokter Monica Grace ini asalnya dari klinik gigi My and Your Dentist. Oke, jadi pertama-tama Jen mau nanya nih, Dokter Monica Grace sudah mendalami menjadi dokter gigi itu udah kira-kira berapa tahun tuh? Kalau mendalami dokter giginya dari setelah lulus di tahun 98. Wah, berarti udah lama banget. Iya, wah berarti pengalamannya udah banyak sekali ya. Oke, terus Jay mau nanya nih, berarti kalau udah lama pasti udah kenal banget ya sama alat-alat yang di sekitar lingkungan profesi dokter gigi. Jadi aku mau nanya, kira-kira alat-alat dasarnya ada apa aja sih, Dok? Ya, jadi banyak alatnya tuh ya, tapi yang paling dokter gigi punya itu nomor satu untuk pemeriksaan dasar itu ada kaca mulut, ada pinset, ada sonde, ada ekskavator gitu. Itu alat-alat yang paling pertama dipakai untuk melihat gigi pasien kita gitu. Oke, gitu tuh. Jadi buat teman-teman yang misalnya kepingin jadi dokter gigi seperti Dokter Monica, langsung dicatat ya. Kira-kira tadi ada ekskavator, terus ada pinset, ada kaca mulut dan lain-lainnya. Oke. Sekarang Jin juga mau nanya nih, dokter, misalnya gimana cara kita gosok gigi yang benar-benar benar itu gimana sih? Kalau kita gosok gigi itu harus pertama ya, jangan buru-buru. Oh, jangan buru-buru. Terus yang kedua, jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng. Iya. Terus yang paling penting lagi, sikat giginya jangan pakai yang keras bulunya. Oh, gitu. Iya, pakai yang soft aja, supaya nggak merusak jaringan di sekitar gigi kita sama gusinya juga gitu. Terus kalau misalnya caranya, kalau buat anak-anak sebetulnya berputar aja, di roll aja semuanya ke giginya kalau buat anak kecil gitu ya. Tapi kalau yang udah agak besar, udah bisa ngerti diajarin, itu yang paling pertama nggak boleh tutup mulut giginya, nggak boleh gini gosok giginya, harus buka mulutnya gitu. Jadi gosok giginya perahang satu-satu gitu. Iya, nah gosok giginya perahang satu-satu, satu gigi pelan-pelan. Nanti diajarin caranya ya, gosok giginya gimana ya. Oke, siap. Makasih, Dok. Jadi gitu ya, teman-teman. Pokoknya misalnya kalau udah teman-teman seumuran Jin, nanti giginya mulutnya dibuka lebar-lebar terus digosok satu-satu. Kalau misalnya teman-teman masih lebih muda daripada Jin, masih kecil, nggak apa-apa, gosok secara melingkar aja ya. Ingat-ingat ya. Oke. Teman-teman, Jin kayaknya mau tes deh pengetahuan Jin tentang gigi-gigi gitu. Ya udah, aku mau tanya ke dokternya ya. Dok, boleh tes aku nggak seputar tentang gigi yang ada di mulut kita gitu? Ya, nih sekarang Tante tanya ya sama Jen. Coba, Jen tahu nggak gigi kita ada berapa? Berapa ya? Coba berapa? 12 di atas, 12 di bawah, bukan sih, nggak tahu. Gitu ya. Aku nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Coba sekarang Tante tanya lagi sama Jen. Kalau macam-macam gigi apa aja? Tahu nggak? Tahu, di pelajaran IPA banyak tuh. Oh, gitu ya. Jadi ada gigi seri, terus ada gigi geraham sama gigi taring. Oh iya, tapi aku mau nanya, gigi susu sama gigi gingsur itu termasuk macam-macam gigi nggak, Dok? Itu udah beda Jen gitu. Tapi sebetulnya Jen, di pelajaran di IPA juga jumlah gigi tuh disebutin loh Jen. Oh gitu. Nih Tante kasih tahu ya. Nah kalau misalnya buat gigi anak-anak nih, jadi kan ada, kalau kita gigi ada dua, ada disebutnya gigi susu sama gigi dewasa kan. Nah kalau gigi susu itu gigi di anak-anak gitu, jadi yang kalau copot tumbuh lagi gitu. Nah kalau misalnya gigi dewasa itu kalau dia gigi susunya copot tumbuh jadi gigi dewasa, itu udah nggak bisa ganti lagi Jen. Jadi kalau misalnya gigi nggak dijaga rusak,
langsung dicabut misalnya jadi ompong. Wow, gitu ya. Makanya dari kecil udah mesti jaga gitu. Nah, kalau gigi susu itu ada jumlahnya itu 20. 20. Nah, kalau gigi dewasa jumlahnya 32. 32. Iya, banyak banget Oke, kan langsung gitu. dicatat. Jadi jadi jumlahnya banyak tuh kalau udah dewasa ya. Nah, terus kalau misalnya gigi macam-macam itu tadi Jen benar. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Itu benar 100 berarti. Gitu ya. Nah, tapi kalau gigi seri sama tadi Jen tanya apa, gigi seri sama gigi gingsul ya? Gigi gingsul sama gigi susu. Oh, nah gigi gingsul sama gigi susu itu udah hal yang beda. Tadi Tante jelasin kan? Iya. Kalau gigi susu itu kan yang gigi anak-anak tadi, yang kalau misalnya copot bisa tumbuh lagi kan? Nah, kalau gigi gingsul itu biasanya tuh orang gigi taring yang tumbuhnya posisinya lebih ke atas dari yang semestinya, Jen. Oh, gitu. Jadi udah beda tuh ceritanya gitu ya. Jadi kalau gigi susu gigi anak-anak, gigi gingsul itu gigi taring yang tumbuhnya lebih ke atas. Yang kalau misalnya makanya orang kalau lagi senyum kelihatan giginya gitu. di sini gitu kayak ya. vampir gitu iya, gitu tuh baru gigi gingsul. Jadi udah beda, Jen. Oke gitu. Ayo, siapa yang di rumah punya gigi gingsul? Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang Jen mau nanya. Oh, aku tahu. Buat teman-teman di rumah nih, tips-tipsnya atau syarat-syaratnya bisa jadi dokter gigi tuh apa aja sih? Iya, kalau misalnya teman-teman mau jadi dokter gigi nih ya gitu. Nomor satu tuh mesti punya passion dulu, mesti punya mimpi mau jadi dokter gigi gitu ya. Karena kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak bakalan punya target. Kita nggak mau punya kemauan untuk belajar giat menjadi dokter gigi. Tapi kalau kita udah punya passion dulu nih, punya mimpi, oh saya mau jadi dokter gigi. Jadi kita bisa belajar benar-benar supaya kita bisa sampai jadi dokter gigi itu. Gitu kan. Yang pertama itu paling penting, Jen. Gitu Passion ya, ingat ya. Iya. Terus yang kedua, ya tadi kita harus belajar yang rajin kan, supaya kita bisa dapetin nilai-nilai terbaik juga, jadi bisa jadi dokter nanti. Karena kan kita harus nanti sekolah dari SD, SMP, SMA, terus kita kuliahnya pilihnya yang fakultas kedokteran gigi. Gitu. Iya. Kira-kira yang universitas fakultas kedokteran gigi itu susah nggak sih, Dok? Berat banget nggak sih, Dok? Enggak ya. Kalau misalnya kita tuh tadi pertama kan udah punya mimpi. Semua sekolah itu harus diperjuangkan. Kalau kita nggak belajar bener-bener pasti nggak bisa. Tapi kalau kita belajar pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, Jen. Oke, siap Dok. Tuh dicatat ya. Tuh tadi udah ada motivasi dari dokter gigi Monica Grace. Yaitu kita kendor dong semuanya. Oke, Jen juga mau nanya nih, gimana sih kira-kira ada makanan apa yang harus dihindari supaya gigi kita tetap sehat dan bersih gitu? Kalau makanan yang harus dihindari itu yang jelas makanan yang manis-manis, Jen. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makan, semuanya tuh boleh dimakan, tapi nggak boleh banyak-banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau makan coklat, permen gitu yang, terus makanan yang lengket-lengket tuh. Waduh, aku misalnya, suka lagi, Dok. Iya, biskuit gitu ya, boleh dimakan, tapi frekuensinya jangan sering-sering, jangan setiap hari makannya semuanya dibeliin mama banyak-banyak langsung dihabisin gitu. Mesti seminggu sekali deh gitu makannya gitu. Terus harus mau kumur-kumur, gosok gigi supaya tetap bersih. Karena kalau ada yang ketinggalan tuh, Jen, itu yang bikin gigi kita jadi rusak, Jen. Nanti bolong terus lama-lama sakit gigi deh. Sakit gigi deh gitu. Kalau disuruh gosok gigi sama mamanya nggak boleh rajin dong. Gitu. Iya. Oke. Nah, tunggu dulu, Jen. Iya. Gosok giginya berapa kali coba? 3 kali dong sehari. 3 kali. Kapan aja coba? Aku misalnya pagi sebelum berangkat sekolah, terus habis itu sore habis aku pulang sekolah, terus habis itu malamnya waktu habis mandi gosok gigi lagi. Wah, gitu. Jen rajin nih gitu. Tapi kita 2 kali aja juga udah cukup, Jen. Iya, gitu. Jadi pagi habis sarapan pagi nih. Mau pergi sekolah kita gosok gigi sama malam mau tidur gitu ya. Jadi jangan, kalau orang kan gosok gigi biasanya pas mandi itu, habis itu kita makan, habis makan tidur. Jadi sama aja gitu. Jadi mesti sebelum tidur ya. Iya, gitu. Oke, siap Dok.
teman-teman, masih ada pertanyaan satu lagi yang Jane pengen tanya. Oke, dokter gigi Monica Grace, sekarang Jane mau nanya nih. Tadi kan kita udah ngebahas tentang makanan apa yang harus dihindari. Sekarang makanan apa sih yang harus banget dimakan supaya gigi kita kuat dan bersih? Nah, yang pertama Jen, kita tuh harus mau makan sayur. Oh, sayur. Sayur sama buah. Oh, tuh, iya itu Jen enak. suka nggak? Suka banget. Oh, suka banget. Iya, itu bagus Jen. Iya. Soalnya kalau kita makan sayur dan buah itu kan makanan yang berserat. Itu juga membantu untuk proses self cleansing, jadi pembersihan gigi gitu ya. Jadi kan kalau kita makan yang berserat banyak itu, air ludah kita tuh jadi dirangsang supaya keluar banyak. Nah, air ludah itu bisa membantu membersihkan gigi kita, Jen. Terus yang kedua, kalau kita mau makan sayur, buah gitu ya, kayak misalnya brokoli, wortel gitu ya, pir, apel gitu. Jangan di jus apa dipotong kecil-kecil, harus mau dikunyah. Soalnya kenapa? Kalau kita mau makannya dikunyah, rahang kita itu jadi dirangsang bisa bertumbuh, jadi rahangnya bisa besar. Jadi giginya juga nggak berantakan nanti waktu gigi tetapnya tumbuh. Gitu. Iya, jadi semuanya mesti mau makan sayur, mau makan buah ya. Iya. Gitu, mami-maminya juga nggak boleh di jus. Ya, harus berusaha dipotong supaya anaknya kunyah makanannya. Iya, dikunyah. Gitu. Oke, siap dok. Nah, sahabat, gimana dari tadi kita udah mendapatkan banyak banget wawasan nih dari dokter gigi Monica. Nah, selanjutnya setelah yang satu ini kita bakalan ngebahas lebih banyak lagi tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadi yang pertama, kalau kalian lagi gosok gigi nih, misalnya kalau anak-anak lebih muda daripada Jane, harus gosok giginya secara melingkar aja dan pelan-pelan, nggak boleh keras-keras ya, supaya nanti jaringan di gigi dan gusi nggak rusak. Nah, kalau udah seumuran Jane atau yang lebih tua lagi, boleh tuh rahangnya dibuka, terus habis itu nanti giginya digosok satu-satu supaya bersih. Selanjutnya, makanan yang harus dihindari adalah yang manis-manis dan yang lengket-lengket. Pokoknya kalau habis makan gitu nggak boleh terlalu banyak-banyak ya. Dan selanjutnya, makanan yang harus dikonsumsi malah sayur dan juga buah, karena itu tuh merangsang air liur kita dan air liur kita itu bisa membantu pembersihan di gigi kita gitu. Oke, dokter, kan teman-teman aku nih banyak banget yang, aduh Jen, aku habis ini harus ke dokter gigi, males banget, aku nggak suka, serem-serem. Nah, itu gimana tuh supaya mengatasi rasa takutnya? Gimana aku bisa, kamu nggak boleh takut sama dokter gigi itu baik-baik semuanya. Itu aku gimana tuh dok cara jelasinnya? Iya, nah ke dokter gigi tuh Jen, sekarang tuh udah nggak serem, malah dokter gigi tuh sekarang fun gitu. Iya, kalau kayak pasien tante nih ya, mereka tuh rata-rata malah suka bilang, Mami, kapan nih Mami kita pergi ke dokter gigi lagi gitu. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Jadi yang pertama kita bilang nih nanti sama Maminya ya, cari dokter giginya yang memang dipercaya gitu. Kalau bisa juga yang biasa handle anak-anak. Jadi misalnya di klinik anak gitu ya, atau yang dokter spesialis anak. Karena kalau dokter-dokter yang biasa pegang anak-anak itu biasanya sudah tahu bagaimana caranya mengatasi ketakutan anak-anak itu gitu. Jadi sekarang juga udah nggak kayak dulu ke dokter gigi, sekarang itu happy. Kenapa? Karena biasanya ruangan dokter giginya udah di settingnya juga udah nggak yang serem-serem gitu. Jadi udah di settingnya yang enak lah buat anak-anak. Ada biasanya kalau emang buat anak ada tempat bermain anaknya gitu. Terus di kliniknya juga suasananya juga udah colorful buat anak-anak. Jadi anak-anak masuknya juga udah happy Jen gitu. Iya, kayak gitu. Terus sekarang juga udah kalau dulu kan dokter itu identiknya pakai baju putih gitu kan. Nah, kalau sekarang kita dokter giginya udah pakai bajunya warna-warni juga. Terus ada gambar-gambarnya nih yang anak-anak gitu. Jadi ruangannya juga ada boneka-bonekanya gitu. Jadi anak happy Jen kalau ke dokter gigi, jadi udah nggak usah takut lagi kayak gitu. Terus udah nggak sakit ke dokter gigi sekarang gitu. Sip. Satu lagi nih dok, Jen juga mau nanya, biar kita kan harus ke dokter gigi tuh rajinnya. Nah, itu harusnya frekuensi waktunya berapa lama tuh, misalnya 1 bulan sekali apa gimana? Ya, jadi minimal Jen kalau kita mau ke dokter gigi itu setahun 2 kali. Jadi 6 bulan sekali. Untuk apa? Untuk periksa giginya. Jadi kalau misalnya ada masalah sebelum parah sudah bisa ditangani gitu. Karena kalau kamu udah parah biasanya tuh udah sakit gigi kan. Nah, kalau kamu udah sakit gigi terus
Rasanya takut tuh, takut jadi sakit kan. Nah kalau belum parah kamu ke dokter gigi itu nggak sakit, jadi kamu jadi nggak trauma. Jadi harus pencegahan dulu Jen. Jadi waktu belum parah udah ditangani, jadi belum datang sebelum sakit. Oke, gitu Jen. harus Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. iya betul. Nah kalau misalnya kamu udah punya masalah, ya jangan tunggu 6 bulan Jen, langsung datang gitu ya. Nanti keburu parah soalnya, gitu. Jadi mesti langsung cepet datang. Oke, Ya, siap dok. gitu. Itu teman-teman. Dan terima kasih udah nonton episode Wahana kali ini. Dan di episode selanjutnya pasti gak akan kalah seru dari episode yang ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap harus nonton Wahana, tempat mencari ilmu untuk menggapai cita-cita. Ya, anak-anak semua sekarang dokter akan menjelaskan alat-alat apa aja yang bisa ditemuin di dokter gigi ya. Nah, kalau pertama setiap dokter gigi itu kalau mau bekerja dia pakai masker seperti ini ya. Supaya apa? Supaya tidak ada pertukaran bakteri dari mulut ke mulut ya. Kemudian dokternya juga akan bekerja pakai sarung tangan gitu ya. Supaya apa? Supaya steril ya. Kita pakai sarung tangan seperti ini. Kemudian kita juga nanti dokternya akan buka alat kayak begini. Alatnya juga masih dalam keadaan tertutup. Ini alatnya berarti masih steril gitu ya. Kemudian kita mau buka nih alatnya apa aja ya di dalam sini. Yang tadi udah disebutin. Yang pertama kita lihat dulu nih ya. Nah ini ada namanya, ini tadi alat dasar. Yang pertama ini kaca mulut ya. Ini ada kacanya untuk melihat di mana lubangnya ya. Mau cari nih gitu. Yang kedua kita punya yang namanya sonde. Sonde ini tajam tapi nggak usah takut, kalau kena gigi nggak sakit kok gitu ya. Ini untuk apa? Untuk lihat lubangnya dalamnya kayak gimana ya, yang mana yang ada lubangnya gitu. Nah terus yang ketiga ini ada namanya ekskavator. Dokternya suka bilang kayak sendok. Untuk apa? Untuk mau cari kotoran-kotorannya. Jadi kita mau keluarin kotorannya pakai ekskavator ini gitu ya. Terus apalagi? Pakai pinset. Nah juga nggak usah takut sama pinset ini. Ini bukan untuk jepit gigi, jepit apa-apa. Ini untuk ambil kapas, untuk ambil kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut ya. Jadi supaya bisa ambilnya pas, nggak masuk ke dalam mulut tangan dokternya. Nah terus ini alat-alatnya semua. Jadi udah nggak usah takut lagi ya kalau lihat alat-alat ini. Terus kita sekarang mau belajar bagaimana caranya menggosok gigi. Nah nih Tante udah bawain nih model giginya. Jadi kalau misalnya kita gosok gigi, yang pertama bulunya cari bulunya yang soft. Terus harus cari yang memang pas buat anak-anak supaya tidak terlalu besar juga di mulut ya. Nah kemudian kalau misalnya anak-anak boleh gosok giginya gampang, langsung berputar aja kayak begini. Ya, kalau anak-anak yang masih belum mengerti caranya boleh begini. Ya, putar, putar, putar. Terus dalamnya sini, atas juga sini. Kemudian dalam sini ya. Semuanya dibersihkan. Yang ini juga. Nah, kalau yang sini harus begini. Tapi kalau udah besar, udah nggak boleh kayak begitu lagi. Itu tadi hanya boleh buat anak-anak. Kalau udah besar, mulutnya harus buka. Harus gosok giginya satu rahang. Jadi boleh atas dulu, boleh bawah dulu. Nah caranya gimana? Kita mesti pegang sikat giginya 45 derajat ke arah gusi. Nah jadi harus pegangnya miring. Ke arah tempelin, inget gusi warna, inget aja bendera Indonesia merah putih. Jadi mulai dulu dari yang arahnya ke merah baru ke putih. Jadi miring 45 derajat ya. Miring 45 derajat kayak begini. Terus kita gimana? Maju mundur puter. Maju mundur puter. Maju mundur puter. Mesti satu-satu. Jadi nggak boleh tuh cepet-cepet. Biasa kan kalau kita gosok gigi gimana? Begini ya. Nggak boleh. Mesti satu-satu. Jadi tadi gimana? Miring 45 derajat ke arah gusi.
maju mundur puter, maju mundur puter. Nah, diulangin terus nih semuanya sampai selesai. Terus yang atas sini jangan lupa, yang sini juga. Terus di dalamnya juga miring 45 derajat, maju mundur puter, maju mundur puter. Nah, yang di sini begini. Begitu. Ya. Kalau sudah selesai semua baru pindah yang atas. Sama, tadi gimana? Miring 45 derajat ke arah gusi, dimulai dari yang bagian merah dulu. Jadi miring 45 derajat, maju mundur puter ke bawah. Kalau tadi maju mundur puter ke atas, kalau atas gantian. Maju mundur puter ke bawah. Selesain lagi semuanya sampai selesai. Bagian dalamnya juga kayak tadi ya. Semua harus disikat satu-satu sampai bersih. Nah, yang sini begini. Ya. Kalau sudah selesai, lidahnya juga jangan lupa dibersihkan. Lidah juga harus dibersihkan supaya tidak ada penumpukan bakteri di sini. Jadi itu caranya, gimana cara gosok gigi yang baik dan benar gitu ya. Kemudian kita kalau gosok gigi jadi berapa lama waktunya? Minimal 2 menit ya. Jadi kita gosok gigi juga odolnya nggak boleh ditelen ya. Odol nggak boleh ditelen, odolnya harus dibuang ya, odolnya harus dibuang. Tapi juga kumurnya juga jangan banyak-banyak ya. Jadi secukupnya aja gitu ya. Setelah gosok gigi tidak boleh makan minum lagi sampai 30 menit. Supaya apa? Supaya tadi mineral, vitamin-vitamin yang ada di dalam odolnya semuanya bisa terserap di dalam gigi kita. Jadi gigi kita jadi gigi yang sehat.